manusianya pakai apa. Ya, nah jadi balik lagi, ilmu psikologi sangat penting untuk suksesnya sebuah perusahaan, untuk memahami tentang manusianya, baik konsumennya, kompetitorsnya, maupun tadi itu internal resource. Oke. Ya. Tadi terkait yang misalnya kayak apa ya, saya tahu kayak kalau marketing communication, kemudian tadi dan macam-macamnya itu gimana bisa kayak mendapatkan data dengan apa ya, sangat kaya market survey. Yes. Dan dengan cara intercept. Ya, intercept itu gini. Jadi dari tadi terlihat komputer ya. Oh, market survey itu ada orang yang datang survei, nanya. Jadi kan, oh ini banyaknya buruh tekstil, ya udah nyangkul aja di buruh tekstil pas di istirahat dan berhenti. Itu namanya intercept. Jadi masuk ke mereka ngobrol, itu artinya apa? Subject of question kan, ditanyain. Nanti dari itu kita tahu jawaban. Gitu. Seperti kemarin yang saya cerita waktu kita bantuin Apple untuk betulin Apple Way, itu juga sama, kita intercept. Jadi orang yang beli Apple setelah dia beli, kita tanyain, kita masuk ke mereka, kita ngobrol dengan mereka. Gitu. Jadi banyaknya emang market survey dengan cara intercept. Lagi Pak, itu kan tadi intercept itu kan sangat panjang untuk dan agak cukup lama ngambil datanya. Kami pokoknya tercapai oleh batasan kehidupannya. Itu standar jumlah data yang oke untuk dipakai itu berapa? Nah, bukan jumlah standar yang, tapi lebih ke LOI namanya, length of interview. Itu ada yang disebut sebagai golden time, itu cuma 10 menit, maksimal 15 menit. Lebih dari itu orang sudah males, apalagi intercept. Ya, jadi kita sudah nge-pack pertanyaan di mana 10 menit dijawab. Wah Pak, nggak bisa, karena banyak, harus dibagi dua. Mungkin kalau kita punya 15 pertanyaan, 5 ke si A, 5 berikutnya ke si B, 5 ke C, nanti kita gabung. Karena kan kebanyakan pertanyaan sifatnya adalah kualitatif. Kalau kuantitatif tadi kan depan pasar, kita dapatnya dari case study. Ya, terus nanti kualitatif juga tentang misalnya spendingnya dia berapa, itu kualitatif. Dan ada satu standar statistik yang teman-teman harus pahami. Untuk mendapatkan MOE, margin of error kurang dari 10%, teman-teman harus punya 35 responden minimal untuk satu agregat area. Jadi misalnya gini, Mas, saya mau ambil nanti misalnya di tempatnya Mas Rasi ini, misalnya saya mau mendalami tentang pekerja-pekerja yang mau berkunjung ke Awaluro Village. Nah, berarti segmennya kan pekerja nih. Nah, di segmen pekerja ini nanti akan diambil kesimpulan kan. Nah, ini harus 35 minimal supaya MOE-nya kurang dari 10%. Sebetulnya 31 udah di bawah 10%. Kenapa 35? Aneh. Jadi kenapa minimal 35? Padahal 30 udah cukup. Kenapa kira-kira? error Pak. Yes. Error data hilang. Iya. Simpel. Ini Mas. Ya, jadi ada outlier dari setiap jawaban data itu dibuang. Makanya outlier dikasih batas 4. Jadi 3 itu harusnya bagus. Ya, jadi gitu teman-teman. Lagi, nih. Oke, paham? Kita tadi sambil money. Jadi tadi itu satu produk yang cycle-nya penuh, mulai dari produk itu ada, terus kemudian kita menangkan sampai dia berhasil di pasar. Seperti itulah. Pak, Ya. itu cycle-nya dalam satu siklus itu biasanya tetap apa ya, berlangsung selama berapa lama? Karena pasti kan marketnya pasti dinamis gitu ya. Ya, jadi kalau saya sekarang di Retab itu menyarankan untuk pasar-pasar yang sangat dinamis, saingannya itu sangat ketat banget kayak pasar handphone, telco, itu minimal survei itu 8 tiap bulan. Iya, supaya dia tahu pergerakan pasar seperti apa. Kalau nggak telat. Tapi untuk pasar-pasar yang gerakannya lambat, misalnya contoh kue itu kan nggak terlalu banyak pergerakan kan ya. Elastisitinya nggak terlalu besar. Itu quarterly gitu. Tapi kalau suatu pasar yang sangat dinamis, pariwisata itu dinamis tuh. Terus sekarang kan misalnya Mas Tony bikin awan dulu, sebelumnya mungkin ada awan dulu kedua yang bisa dari pasarnya ke sana.
itu harus monitor terus tuh. Seperti apa kira-kira persepsi pasar lagi pingin apa itu. Food and beverage itu juga sesuatu yang sangat dinamis. Jadi satu restoran harus punya kreasi terus berganti terus. Ya. Jadi sekarang itu kita dari cerita bahwa mereka itu pakai AI. Jadi data itu langsung masuk terus ke AI. Nanti si konsumer tuh tinggal main AI-nya aja. Kalau saya naikin biaya marketing sekian, impact revenue berapa? Langsung gitu. Jadi itu udah nggak perlu pusing-pusing dari lihat dashboardnya kita. Kalau saya naikin misalnya stok di pasar sekian, efek ke revenue berapa, langsung kelihatan dengan data yang masuk terus itu. Jadi Samsung udah pakai warga dan lain sebagainya. Gitu. Kalau misalnya untuk ketika karena jalan mulai menggunakan data pakai AI itu kan pasti membutuhkan data set. Itu kayak sumber data setnya dari mana? Lagi dari online dan offline. Dan itu harus terus. Kalau AI itu kan AI satu minimal dia harus punya data dari 3 time domain yang berbeda, itu harus tuh minimal. Nah terus baru sebaran data yang cukup. Nanti detailnya banyak kok kalau ngomong AI itu. Sistemnya menggunakan apa? Dulu waktu mereka baru awal, kita kan 2017. Kita awal dulu kalau statistiknya menggunakan multiple linear regression. Jadi teman tahu kan itu. Tapi setelah 2 tahun kita pakai itu, kita lihat margin errornya nggak pernah turun-turun. Kenapa? Kalau menggunakan multiple linear regression, dia tidak memperhatikan korelasi antar parameternya. Ya, dia hanya dia aja. Nah, ini sekarang kita menggunakan random forest statistiknya untuk AI-nya. Terus pakai undefined. Itu kalau undefined itu apa? Nanti Mas Anton jelasin. Saya juga IT tapi ilmu AI saya nggak serah di Mas Anton. Jadi pakai undefined supaya lebih gampang. Oke. Jelas ya, teman-teman? Nah, supaya nggak lama dan supaya Mas pasti bisa jelasin lebih detail lagi mengenai Awandoro Village dan teman-teman bisa menggali lebih dalam dari beliau. Waktunya saya serahkan ke Mas Paksi untuk jelasin. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Paksi Awandoro. Saya foundernya Awandoro Village. Ini terletak di Desa Jojoran Wetan, Pajangan, Bantul. Ada yang pernah sana? Belum pernah. Belum pernah Bantul? Oh, Bantul. Habis dari Bandung. Ada yang tinggal di Bantul? Baik, next. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Paksi Awandoro. Dulu S1 saya sama Pak Judi sama dari ITS. Kemudian saya melanjutkan di UGM. Jadi saya juga kalau nonton UGM senang bisa kembali ke kampus. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya paparkan dan bisa menggali, menajamkan materi yang teman-teman pelajari. Saya pikir tadi materinya keren banget ya, dan banyak hadiahnya lagi ya. Saya jadi pengen kuliah. Zaman dulu nggak ada soalnya. Baik, ya ini letaknya di Bantul. Tempatnya itu cukup rimbun, banyak pohon-pohon besarnya. Dia masih di kawasan pegunungan Sempu. Jadi ada pegunungan yang mungkin basicnya itu adalah pegunungan kars ya, dengan banyak pohon-pohon jati. Nah di sana saya membangun Awandoro Village. Berikutnya. Nah jadi Awandoro Village ini adalah impian masa kecil saya ya. Jadi ini sebenarnya bisnis ini kalau dibilang dari segi masukan itu sebenarnya belum terlalu signifikan, bahkan lama sekali ini merugi gitu ya. Supaya dia bisa untung, saya harus menggabungkan bisnis-bisnis saya yang lain ke dalamnya. Namun saya senang ketika berada di situ karena ini seperti mewujudkan impian
kemudian masa kecil saya punya rumah pohon,